Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang saya hormati Bapak Amri selaku Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Khotib selaku imam tetap dan sebagai tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan cucuran rahmatnya dan keberkahannya kepada mereka. Tidak lupa hadirin jamaah Masjid At-Taubah, bapak-bapak yang ada di masjid dan bapak ibu yang ada di rumah, yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di setiap pagi Ahad. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam bentuk kenikmatan, baik nikmat dohir maupun nikmat batin, terutama nikmat iman dan Islam. Shalawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang dan contoh yang patut kita ambil di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kehidupan pribadi, keluarga, kelompok, dan bahkan berbangsa dan bernegara. Mari kita teruskan kaji kita ulang lagi ya Pak ya. Itu ayat yang ke-7 Pak, dari yang alladzi itu Pak. Alladzi ahsana. Kemarin belum tuntas saya jabarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insana min thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah.
قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون Sadaqallahul azim. Ya, kemarin kita telah membahas bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan. Ini surah Makkiyah ya Pak ya. Makkiyah berarti surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Jadi kalau yang Madaniyah itu surah yang diturunkan ketika Nabi sudah hijrah. Jadi definisinya itu sesudah dan sebelum ya Pak ya. Karena nanti ada ayat yang diturunkan sesudah Nabi hijrah tetapi turunnya di Makkah. Kayak surah An-Nasr itu ya Pak ya. Idza jaa nasrullah itu ketika haji wada. Nah, itu kategorinya surah Madaniyah. Kalau kita lihat kandungan ayat Al-Quran, juga kemarin sudah saya jelaskan bagaimana penciptaan Allah terhadap jagat raya ini, bagaimana manusia itu diciptakan, dan manusia ini disuruh melaksanakan ibadah. Dan ada di sini yang namanya sajdah itu sujud Pak ya. Jadi kalau kita perhatikan perintah Allah bagi hambanya mengabdi kepada Allah, nilai yang paling tinggi itu sujud. Kayak ketika Allah menciptakan Adam, nah di sana para malaikat, jin semuanya disuruh sujud, bukan berarti menyembah Adam, tetapi dia itu mau enggak mengikuti perintah Allah. Jadi sujud di sana itu sebagai pengabdian kepada Allah, mengikuti perintah Allah, mau tidak. Ya samalah kayak orang itu haji ya Pak ya, orang itu umroh, orang itu mau mencium Ka'bah. Ya Ka'bah itu batu. Tetapi ya itulah karena Rasulullah itu memberikan contoh caranya seperti itu, maka ngikutin cara Rasul. Nah itu. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam permasalahan sujud, ketika hamba Allah itu sujud, maka setan itu kebirit-birit, lari tunggang langgang karena sia-sia. Aku ini menggoda sebangsa manusia, manusia itu malah menunjukkan ketaatannya kepada Allah dengan total. Nah ini, jadi sujud itu adalah bentuk peribadatan yang dari awal yang Allah perintahkan kepada makhluknya. Ya, jadi sujud ini adalah perlambang sebagai ketakwaan, peribadatan yang paling tinggi, Makanya kalau kita lihat agama-agama yang ada, ya saya kira ada kesamaannya itu karena agama itu hakikatnya awalnya dari Allah.
Jadi istilahnya itu kesamaan universal, kesamaan yang pada umumnya, yang tidak ada bedanya. Ya sama umpamanya konsep tauhid itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Menyembah Allah itu juga demikian, dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad. Nah ini ya, jadi makanya ada beberapa lafaz ketika kita sujud ya, kalau di dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang berkaitan dengan sajadah, dengan sujud. Ketika kita baca ayat tersebut disunahkan, walaupun di tengah-tengah sholat kita disunahkan untuk langsung sujud, nanti kita bangun lagi. Nah ketika bangun meneruskan ayat yang berikutnya. Ya jadi kalau saya searching ya, itu ada 15 ayat yang berkaitan dengan sujud. Kita sudah tahu Pak ya, sudah hafal sujudnya ya Pak ya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi. Nah itulah lafaz dari sujud sajdah. Ya banyak Pak ya, sujud ada sujud salat itu ya, subhana rabbiyal azim, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, atau subhana man la yanamu wa la yashu. Itu kalau lupa ya, kalau lupa umpamanya sunnah dalam sholat, sunnah muakkad, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Ketika lupa maka disuruh di sana sujud. Sama dengan kalau kita itu ragu-ragu apa sudah 3 rakaat atau 4, ambil bilang 3 ya Pak ya, tanamkan 3 biar yakin. Teruskan, nanti setelah di akhir mau salam itu juga sujud. Setelah mau salam ya Pak ya, mau salam sujud dulu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Nah itu ada sujud. Nah itulah yang dianjurkan. Yuk kita teruskan. Kemarin sampai yang saya jelaskan, dzalika alimul ghaibi wasyahadah Al-Azizur Rahim. Ini sengaja saya ulang-ulang Pak ya, saya pelan-pelan agar diikuti walaupun secara pelan-pelan juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nggak usah di hati aja Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi diikuti, diamati aja Pak ya. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Ini ada mad ya Pak ya. Alladzi itu kategorinya itu mad jaiz. Zi, terus ada hamzah ya Pak ya. Ingat ya Pak ya, hamzah dengan alif beda ya Pak ya, walaupun bentuknya sama. Kalau hamzah itu yang hidup, yang berharokat. Kalau alif itu yang tidak berharokat. Karena nanti ada alif layyinah gitu ya, alif yang dilayyinkan, alif yang diiyakan, alif layyinah. Nah di sini alladzi ahsana, sana. Kalau huruf yang mantul itu hanya qalqalah. Ini kadang-kadang sana. Nah itu salah. Jadi langsam ahsana sama hirabbil alamin, bukan hirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, bukan Ar-Rahman, bukan. Mahdubi juga demikian. Ghairil bukan bukan. Ditahan. Maghdubi alaihim waladdallin. Nah ini. Jadi diperhatikan yang mantul ini hanya qalqalah. Qotbu jadin atau baju di toko. Nah itu yang mantul. Yang lain nggak boleh mantul. Ya, jadi
ahad, somad, watab. Nah, itu yang mantul. Jadi yang lain tidak boleh. Sama dengan ini. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a Nah, ini juga khalqa, bukan bukan. Khalqal. Nah, qal ketika ikhfa ditahan, Pak. Insani min tin, gitu. Ya, jadi diamati aja, Pak, diamati ya, Pak ya. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani, Pak ya. Khalqal insani min tin. Nah, ditahan. Kayak nun mati ketemu sin ditahan. Insani min tin. Seperti itu. Alladzi yang ahsana, membuat baik. Siapa yang membuat baik? Maksudnya kalau ada fiil, ada fa'il. Ahsana. Kalau hasuna baik, ahsana membuat baik. Kulla syai'in, segala sesuatu, khalaqahu, diciptakannya. Wa bada'a khalqal insana min tin, dan dialah yang memulai khalqal insan, kejadian penciptaan manusia, min tin, dari tanah. Ini lagi memberitahu bahwa kejadian manusia itu diciptakan oleh Allah, asal muasalnya yaitu dari tanah. Ini kalau di dalam beberapa literatur, Pak, ketika Allah menciptakan Adam, nanti ada lagi yang ganteng gambarannya yaitu Nabi Yusuf. Ini kalau para alim ulama itu menyatakan ciptaan Allah yang paling ganteng ya Adam, karena ciptaan yang pertama. Iya, kalau kita kan duplikatnya ya. Kalau yang namanya duplikat kan beda. Jadi imitasinya, yang sesungguhnya itu ya Adam. Makanya kalau kita lihat, Pak, di dalam beberapa literatur juga, kenapa Qabil menunjukkan kesombongannya? Kenapa? Karena Qabil itu diciptakan Allah ketika di sorga. Maka dia menunjukkan aku lebih mulia. Diciptakannya aku ketika di dunia. Habil itu setelah di dunia. Jadi kalau Qabil ketika di sorga, sedangkan Habil itu ketika di dunia. Jadi sudah mengandung berada di sorga, ciptaan sorga gitu. Kalau Habil itu ciptaan ketika di dunia. Nah ini ya, jadi yaitu, tapi tidak boleh sombong ya. Ya itulah, jadi ada kesombongan. Ya, jadi Allah menciptakan itu dari awal, yang paling tahu juga nanti Nabi Adam. Bagaimana semua yang ada itu bisa berbicara. Ya, semua bisa berbicara itu ya Adam. Ya, karena Nabi Adam sudah tahu sorga. Sudah tahu dia juga sebangsa iblis, sebangsa jin, sebangsa itu tahu. Nah, ini kehebatan dari Nabi Adam. Ya, jadi sudah lebih sempurna ya dibandingkan kita, ya sempurnaan Nabi Adam karena diciptakan itu langsung oleh kekuasaan Allah. Ya, jadi ketika awal manusia itu diciptakan dari tanah. Summa ja'ala naslahu, jangan naslahu ditahan ya Pak ya. Naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Summa sa ya Pak ya. Sa dengan sa beda. Wa amassa beda dengan sa. Ya, jadi sa itu sin, sa'il, az-za'il, mas'ulun, sa'ala. Nah, itu sa itu sin. Kalau ini sa beda. Sa. Jadi beda. Summa bukan summa.
Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Ketika ini ditahan ya Pak ya, jangan kayak idhar. Jangan min sulalat, jangan. Min sulalatin, bukan mim tim, bukan sekedar itu. Bahkan ini kan bihunna. Bihunna itu artinya disertai dengan sengau. Jadi min sulalatin, jadi ada aliran ke hidung ya Pak ya. Di samping mengeluarkan nun mati ketemu mim, juga ada sengauan. Min sulalatin tim mimma mahin. Ini ma dengan alladzi beda. Kalau alladzi yang tadi, alladzi bisa dipanjangkan atau dipendekkan. Dipendekkan boleh. Ya. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Kalau ma nggak boleh kayak mad jaiz. Jadi di sini dipanjangkan. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Summa kemudian ja'ala menciptakan naslahu, yaitu keturunannya, min sulalatin dari saripati, mimmain dari air, mahinin yang hina. Ini perlu diperhatikan ya Pak ya. Kalau ini dari ini juga sudah kelihatan. Kalau khalaqa itu dari awal. Khalaqal insana min tin, Allah menciptakan manusia dari awal. Kalau yang berikutnya ja'ala itu juga menciptakan. Tetapi kalau ja'ala itu menciptakan, tetapi yang awalnya sudah ada. Makanya beda. Ya kayak di sini wa bada'a khalqal insana min tin, dan memulai penciptaan manusia itu dari tanah. Nah, sedangkan yang kedua ayat berikutnya ini sudah ada manusia. Allah menciptakan tetapi dari yang sudah ada. Nah, disitulah dari yang sudah ada itu, yaitu dari saripati mimmain dari air, mahinin yang hina. Nah, artinya sperma ya Pak ya. Jadi kalau orang itu memahami asal usulnya, nggak ada yang sombong ya Pak ya. Ini di awal di bulan Ramadan yang kemarin sudah saya sampaikan, orang yang memperoleh malam Lailatul Qadar itu yang digambarkan oleh Rasul. Ketika Rasul itu berada di masjid, beliau sedang tidur-tiduran. Nah, disitulah Allah itu memberikan gambaran bahwa engkau itu dijatuhi oleh air, dan air pun ada yang jatuh ke tanah. Nah, dari yang tanah itu nempel kepadamu. Nah, itulah Allah itu memberikan gambaran seperti itu. Ya karena Nabi itu yang cerdas, maka bisa memahami. Oh iya. Jadi orang yang menjumpai malam Lailatul Qadar dan di sana lebih pahalanya itu khairum min alfi syahrin, ya lebih baik daripada 1000 bulan, karena paham asal usulnya. Paham asal usulnya. Kalau orang itu paham asal usulnya, apa yang disombongkan? Orang asal usulnya sama kok, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Semuanya itu dari saripati air yang sebenarnya hina. Nah ini kalau sekarang itu dinyatakan, iya benar, manusia itu dari tanah. Tapi Allah menciptakannya pakai ja'ala ya Pak ya. Dari tanah, dikonsumsi oleh orang tua kita, makanan itu dari tanah itu yang berupa buah-buahan. Nah itulah diproses terus, di sanalah Allah itu membuat pemrosesan yang begitu luar biasa. Ketika asupan makanan itu ada yang jadi darah, ada yang jadi kulit,
ada yang jadi daging, ada yang jadi rambut, ada yang dari macam-macam, ada juga yang disisihkan oleh Allah sebagai benih manusia. Luar biasa ciptaan Allah itu, sehingga wujudlah kita, lahirlah kita. Nah, itu yang dimaksud dari mingtin yang Allah ciptakan, yaitu ja'ala. Jadi kalau zaman sekarang itu ja'ala itu sifatnya pengembangan, Pak. Jadi bahannya sudah ada, itu sifatnya pengembangan. Jadi beda antara manusia dengan Tuhan. Ya, manusia itu juga bisa mencipta, tetapi tidak bisa mencipta seperti Allah sebagai khalik, tapi sebagai pengembang. Ya kan, hakikatnya manusia itu nggak ada yang bisa mencipta seperti Allah menciptakan dari tiada menjadi ada, nggak bisa. Semuanya sudah tersedia, tinggal menggabung-gabungkan. Ya, tinggal menggabung-gabungkan, menjodoh-jodohkan, maka menjadilah wujud yang lain. Nah, itulah yang disebut dengan ja'ala. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Nah, berikutnya, tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum. Kalau nggak kuat jangan dipaksakan ya Pak ya. Berhenti. Jadi di sini nanti diulang lagi, wa ja'ala lakumus sam'a wal. Nah, kalau sam'a ini jangan ditahan. Karena ini idhar ya Pak ya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah wal ab. Nah, beda. Ini qalqalah ya Pak ya. Wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Summa kemudian sawahu, dia Allah menyempurnakan. Disempurnakan. Jadi ketika Allah itu menciptakan bahan manusia dari sperma, terus ketemu dengan telur, opum, nah disitulah terjadi, ketika terjadi Allah sempurnakan. Nah ini kalau di dalam prosesnya itu banyak ayat-ayat Al-Quran, faqassawnal idhoma lahma gitu kan ya. Allah itu kemudian membungkus tulang dengan dagingnya. Ini seperti apa prosesnya? Wallahu alam, Allah yang tahu. Ada dalam alam rahim. Alam rahim itu alam yang penuh kasih sayang. Alam yang kuat. Nah, gonjang-ganjingnya kayak apa itu Pak? Pertemuan sperma dengan telur itu ada di dalam alam rahim. Kenapa dinyatakan alam rahim itu alam yang kuat? Karena begitu labilnya yang namanya cairan. Kalau bukan Allah menjadikan rahim itu sebagai kekuatan, nggak mungkin jadi manusia. Jadi orang itu kan besar itu karena rahim istilahnya. Jadi kasih sayang yang kuat. Ya jadi kayak orang tua terhadap anaknya itu kan kasih sayangnya luar biasa. Segala sesuatu yang dia miliki oleh orang tua itu dicurahkan. Bahkan ada orang tua yang sampai menyatakan kalau melihat anaknya sakit sampai minta kepada Allah, ya Rabbi, anakku sakit, kalau bisa pindahkan kepada saya, biarkan dia sehat. Gitu kan? Nah ini karena kasih sayang yang dahsyat, yang hebat, sehingga orang itu bisa hidup. Ini kalau ada beberapa kisah, kalau kita itu minta balasan dari Allah karena keadilan, itu kita nggak ada apa-apanya Pak. Umpamanya kita itu menuntut kepada Allah, ya Allah, aku sudah sholat, aku sudah zakat, aku sudah puasa, aku sudah melaksanakan, minta keadilanmu, aku masukkan surga. Itu nggak ada apa-apanya, nanti ditagih. Ujung rambut itu siapa yang buat? Kulit di kepala siapa yang buat?
Ujung kaki siapa yang buat? Apakah kamu bisa mengadakan? Ini kalau hitung-hitungan Pak. Coba kalau hitung-hitungan napas Pak, oksigen aja deh. Oksigen, air, angin. Itu Allah murahkan. Kalau bayar berapa itu? Sekian yang takaran-takaran medis gitu, mahal. Nah, oleh karena itu ada suatu pernyataan, minta kepada Allah lah kasih sayangnya. Ada orang yang bilang, hina amat kok orang minta kok dengan kasih sayang. Saya kira enggak ya. Kalau kepada Allah itu ya harus seperti itu. Jadi kasih sayang Allah lah yang kita pinta. Jangan kita itu menuntut keadilan terhadap Allah, karena Allah sudah banyak memberikan kepada kita. Ya inilah. Jadi ketika Allah menciptakan dari itu, terus Allah sempurnakan. Wa nafakha fihi mir ruhi. Sudah wujud manusia, belum ada tanda-tanda kehidupan. Baru Allah tiupkan mir ruhi. Nah ini nantinya ada beberapa pendapat ulama yang menyatakan gini Pak. Dalam diri manusia pun ada unsur-unsur ketuhanan. Jadi kalau yang dari materi itu tanah, sedangkan yang imateri yang berupa ruh, nah itulah dari Allah. Nah ini nggak salah ya, ini ayat Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran, wa nafakha fihi mir ruhihi. Allah langsung yang meniupkan kehidupan terhadap diri manusia. Ini nanti akan mempengaruhi Pak dalam kehidupan kita. Kalau mau berinfak, itu pasti tarik-tarikan Pak. Tarik-tarikan. Ada duit 10.000, ada duit 5.000, ada duit 20.000, mau dikasih ke masjid. Kalau ke masjid itu 5.000 cukup Pak ya. Tapi kalau ke pasar 5.000 cukup nggak Pak? Enggak ya Pak ya. Nah itulah beda ya Pak ya. Kalau ke masjid itu murahan. Nah ini, jadi digambarkan Pak, orang itu dinyatakan dia itu dekat dengan Allah atau tidak ketika dia itu bisa memerangi nafsu. Jadi umpamanya ada duit 20.000, ada duit 10.000, ada duit 5.000. Terus yang diinfakkan yang mana? Nah, yang 5.000. Berarti Bapak masih kalah dengan nafsu itu. Masih kalah dengan nafsu. Ya inilah pada umumnya seperti itu ya Pak ya. Pada umumnya juga saya juga sama gitu. Ya itulah manusia itu seperti itu. Jadi di dunia itu kita akui bahwa perang terhadap nafsu kita masih kalah. Ya, jadi masih kalah. Makanya jangan kita itu minta keadilan kepada Allah, jangan. Mintalah kasih sayang Allah, ya. Jadi ini. Jadi Allah sempurnakan. Nah, di situ dari ruhnya. Wa ja'ala lakumus sam'a. Ini kalau kita lihat ayat ini, Pak. Ini luar biasa, Pak. Ini tertib, Pak, kalau ayat ini. Wa ja'ala lakumus sam'a. Ketika Allah menciptakan lahir manusia, itu yang pertama itu pendengaran, Pak. Pendengaran. Nggak bisa itu dilahir, ketika lahir dia nggak dengar apa-apa. Tapi keajaibannya ya Pak ya, keajaibannya kalau ada lafal Allah itu dia akan sejuk, akan menjadi dia tenang gitu. Kalau ada lafal-lafal Allah bisa dilihat, dibuktikan. Makanya ketika anak itu lahir diawali diingatkan yaitu dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ini ya janganlah kalau umpamanya anak lahir terus dikasih unjuk kubra gitu. Itu arah selatan, itu arah utara, itu arah barat, jangan seperti itu. Ajari ya Allahu Akbar, telinga kanan ya, terus telinga kiri dengan iqamah. Nah itulah diajarinya seperti itu. Ya. Jadi ini kalau kita lihat awalnya itu pendengaran dulu Allah ciptakan bertahap. Nanti kemudian penglihatan kan nggak langsung anak itu bisa melihat, nggak bisa langsung. Jadi awal itu pendengaran dulu. Setelah mendengar maka di situ nanti berubah menjadi penglihatannya. Setelah penglihatan baru hati merasakan. Ya jadi di sana merasa nyaman, merasa tidak nyaman. Nah inilah Allah ciptakan manusia itu prosesnya seperti itu.
Namun demikian dinyatakan qalilam ma tashkurun. Qalilam ma itu artinya sedikit banget. Sedikit banget. Tashkurun yang bersyukur. Ini mungkin pernah saya sampaikan ya, kisah ada seorang sufi namanya Junaid yang menceritakan kepada Asir. Jadi kalau orang alim itu kadang-kadang mimpinya itu jadi pelajaran ya Pak ya. Jadi Al-Junaid itu memberitahukan kepada temannya, Hazir, saya semalam bermimpi. Mimpi apa ya Syekh? Jelaskan kepadaku. Mimpi tapi kayak beneran gitu. Terus karena seorang yang sufi yang hanya ingin berdekatkan diri kepada Allah, diberikan ilham, diberikan perlambang. Nah di sana mimpinya apa? Diceritakan. Jadi ketika Allah menciptakan jagat raya, ya semuanya diciptakan, maka semuanya itu cinta kepadaku. Nah itu kata dia, semuanya cinta kepada Allah. Tetapi ketika Allah ciptakan yang lain yaitu dunia, jadi ada pasangan-pasangannya, maka mereka pun berlari. Ya kayak manusia diciptakan, ketika diciptakan dunia, maka manusia lari kepada dunia 90%-nya. 10%-nya itulah yang masih cinta kepada Allah. Ya ini kan sama ya Pak ya. Ada enggak RW berapa 2 ini 10%-nya ada enggak Pak yang cinta kepada Allah? Nah, ini gambarannya ya, 10%-nya. Nanti ketika Allah ciptakan surga juga demikian. 90% lari ke surga. Ketika Allah ciptakan neraka dengan api yang menjilat-jilat, 90% ketakutan. Ketakutan semua. Terus Allah itu bertanya kepada yang 10%, kenapa engkau tidak terusik dengan keindahan-keindahan duniawi? Ya, keindahan duniawi itu bisa pasangan gitu kan ya. Innamal hayatud dunya zinah gitu kan ya. Ya, ada lagi zuyina hubbus sahawati minan nisa wal banil wal qanatir muqantarati gitu ya. Wal khailil musawwamati gitu kan. Nah, itu digambarkan seperti itu. Kenapa engkau tidak terusik dengan kehidupan duniawi yang 10% ini? Terus kenapa kamu tidak terusik dengan Allah ciptakan yang menakutkan? Di situ dijawab olehnya, engkau ciptakan aku, engkau ciptakan kami ya Allah. Ini adalah yang terbaik untuk saya. Dan engkau berikan nikmat itu juga ada terbaik untuk saya. Walaupun kamu saya siksa, iya itu yang terbaik karena keinginanmu tidak ada yang buruk. Nah ini, bisa enggak kita itu ketika diuji, ketika diberikan nikmat oleh Allah selalu bersyukur, diberikan ujian selalu bersyukur, bisa enggak? Susah ya. Susah ya, makanya kita harus latihan terus ya Pak ya. Ya itulah gambarannya. Wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Wa qalu, dan mereka berkata, a idza dhalalna, akankah kita lenyap fil ardi di atas bumi, a inna la fi khalqin jadid, apakah aku juga akan diciptakan menjadi ciptaan yang baru? Balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Balhum, akan tapi mereka itu biliqa'i rabbihim, perjumpaan dengan Tuhan mereka, kafirun, mereka itu mengingkari. Nah ini, jadi ini orang-orang yang tidak beriman itu suka bertanya-tanya, apakah kita akan dilenyapkan dari bumi atau kami ini akan dihidupkan kembali? Nah, mereka tidak percaya akan adanya pertemuan dengan Allah. Pertemuan dengan Allah itu artinya pertanggungjawaban.
Ya, pertanggungjawaban di hadapan Allah, mereka itu tidak percaya. Dan sudah dijelaskan, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Qul, katakanlah, yatawaffakum, yang akan mematikan kalian, malakul maut, yaitu malaikat kematian, Israel ya Pak ya. Malaikat alladzi wukila, yang telah Allah berikan wakil. Jadi Allah itu mewakilkan kepada Israel yang nanti akan mencabut nyawanya. Bikum, untuk kalian, summa ila rabbikum turja'un, dan kepada Tuhan kalian juga akan kembali. Ini kalau kita perhatikan Pak ya, banyak orang yang tidak percaya terhadap adanya hari akhir. Ini sebenarnya itu berbahaya Pak, kalau orang tidak percaya terhadap hari akhir. Karena Pak, dia hidup akan seenaknya. Seenaknya itu ya semena-mena Pak ya, karena merasa tidak ada pertanggungjawaban. Dan ini juga digambarkan di dalam surah Yasin ya, yang sering Bapak baca gitu. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Allah sudah menciptakan perumpamaan. Ya, menciptakan perumpamaan, namun manusia itu suka lupa ketika diciptakan. Makanya dia pun bertanya, apakah gini ya, aku ini yang sudah hancur lebur tulang belulangnya ini akan dibangkitkan. Ini orang-orang yang tidak beriman itu seperti itu. Sehingga karena tidak beriman maka dia pun keceplosan. Dengan enaknya meramalkan masa yang akan lebih jauh, padahal belum pernah mengalaminya. Aduh, kasihan orang kayak gini. Ya, jadi orang yang kayak gini kasihan banget. Jadi dia bilang seperti itu. Ya itulah menunjukkan bahwa sungguhnya dia tidak ada keimanan. Ya, makanya dia bisa bersandiwara, bisa nangis gitu ya, rombongan, hanya untuk memperoleh simpati. Ya itulah sandiwaranya seperti itu. Sudah dijawab. Qul yuhyihal ladzi ansa'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah, dialah yang menciptakan yang pertama. Kira-kira kalau Allah menciptakan dari tiada dengan menciptakan yang dari yang ada, mudah mana? Mudah yang dari yang ada. Allah menciptakan Adam dari tiada. Allah mudah. Makanya kalau mau mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan keimanan, dibalikan lagi Pak, dibalikan kepada asalnya. Ya, kita dikubur, kita hancur lebur, semuanya jadi tanah, semuanya dimakan cacing tanah, semuanya hancur. Tapi ingat, kita itu diciptakan oleh Allah dari Adam itu dari tiada. Nah ini, ya jadi orang-orang yang tidak beriman itu seperti itu adanya. Makanya nanti di hari akhir itu digambarkan oleh Allah dalam surah Ali Imran itu jelas. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum
akafartum ba'da imanikum fatuqul adzaba bima kuntum takfurun. Nah ini. Jadi kalau hari akhir itu nanti sebenarnya ini pernah saya sampaikan ya Pak ya, Nabi Muhammad itu nanti umatku akan terlihat cirinya. Apa itu cirinya? Yaitu wajahnya itu akan memancar. Karena apa? Karena basuhan air wudhu. Maka terlihat itulah umat Muhammad. Ya, walaupun dalam keadaan di dunia ini seperti ini adanya, tetapi nanti di akhirat ketika dibangkitkan, semua orang itu akan terpisah-pisah. Maka umat Muhammad juga akan terkumpul dalam satu tempat, yaitu orang-orang yang wajahnya itu memancar. Nah ini makanya dinyatakan dalam Al-Quran itu seperti ini adanya. Nanti ada mereka yang wajahnya itu memancar, ada yang gelap gulita, ya, yang gelap gulita. Dan di akhirat nanti wajah orang itu beraneka ragam Pak. Di sana kalau digambarkan itu, apakah ketika orang itu dibangkitkan hari kiamat itu telanjang? Ya, telanjang semua. Apakah orang akan terusik dengan barang-barangnya? Enggak akan terusik. Ya karena mereka itu saking takutnya di hadapan Allah, memikirkan pertanggungjawabannya nanti di mizan seperti apa. Enggak ada orang yang terpikir melihat sesuatu yang lain, terus ada keinginan-keinginan yang enggak ada, boro-boro. Kira-kira gampangannya gini Pak, kalau ada orang panik, yang kanan kirinya kelihatan enggak Pak? Enggak kan ya? Enggak kelihatan. Cuma nanti ada juga Pak, ada gambaran-gambaran orang-orang itu yang di dunianya itu seperti apa, nanti di sana juga akan tergambar. Kalau bagi orang Islam itu dinyatakan bahwa ketika di arah mahsyar itu semuanya itu kepanasan. Ada mereka itu yang ditutupi oleh Allah, ditutupi oleh Allah yang tidak ada pelindungan. Yaitu gambaran orang yang suka menutupi rahasia orang, aib orang. Ya, aib orang itu dirahasiakan. Ini kalau diumpamakan, yaitu gampangannya orang yang memandikan mayat ya Pak ya. Kan kalau orang memandikan mayat itu, mayat nggak tahu siapa yang mandikan gitu kan. Nah ketika dia memandikan, tahu aibnya, dia nggak mau ceritakan, dirahasiakan. Ya mohon maaf, orang meninggal itu kan banyak sebabnya Pak ya. Ada yang sebab dia itu darah tinggi, ada yang sebab karena COVID, ada yang sebab karena diabetes. Nah ini yang diabetes kadang-kadang mohon ada luka yang tidak bisa sembuh umpamanya. Bisa jadi dia itu ada di kaki, kebanyakan di kaki gitu kelihatannya. Bisa jadi tempat lain. Nah ketika memandikan, dia mengetahui, dia tidak bercerita apa-apa. Dia tidak menceritakan keburukannya, dia rahasiakan. Nah, disitulah yang akan Allah tutupi, dari sengatan matahari yang begitu dahsyat. Nah itu. Makanya nanti kalau kita lihat gambaran orang-orang di arah mahsyar itu banyak bentuknya Pak. Ada orang yang bentuknya kayak monyet Pak. Ini orang-orang yang tidak tahu diri, yang suka nyebarkan fitnah, ngomong sembarangan dari orang-orang soleh, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang beriman, orang Islam. Nah itu seperti itu. Nanti ada lagi orang yang kayak babi, juga ada. Ya karena makannya itu apa aja dimakan, kotoran dimakan, ya, halal, haram, untal semua. Nanti ada lagi Pak, orang yang kebalik. Jadi mukanya itu di bawah, kakinya di atas. Nah ini yang suka makan riba. Riba itu bukan hanya yang memberi, yang utang, yang jadi perantara, kena semua. Ini riba. Orang itu akan kebalik, kakinya di atas, mukanya itu jalan. Nanti ada lagi orang yang buta. Nah buta ini untuk penguasa yang dolim, penguasa yang tidak memperhatikan rakyatnya.
Bagaimana keadaan rakyatnya? Yang penting kebijakannya itu mendukung apa yang dia inginkan. Buta dia. Ya, ini gambaran di akhirat, Pak ya. Itu seperti itu adanya. Nanti ada lagi orang itu dalam keadaan panas dia mengenakan baju baja. Kayak apa, Pak? Nah, ini orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong itu seperti itu adanya. Nanti ada lagi orang yang kakinya dipotong, tangannya dipotong. Orang yang tidak peduli terhadap tetangganya. Dia kenyang, tetangganya kelaparan. Dia main musik, tidak tahu, mau tidur sehingga terganggu. Nah, ini juga akan seperti itu adanya. Ada lagi, Pak, yang menjijikan, yaitu orang yang mengunyah-ngunyah lidahnya itu mengalirkan nanah darah. Ini untuk orang alim yang mengetahui kemungkaran, dia berdiam diri. Na'udzubillah. Nah, itulah keadaan yang ada. Ada orang yang banyak bergelimang dengan dosa, dia berdiam diri, ya tidak memberikan nasihat, tidak memberikan jalan keluar. Nah, ini juga termasuk yang seperti itu. Jadi kan orang-orang alim itu dari dulu, Pak. Dari dulu itu orang alim terbagi menjadi dua, Pak. Ada yang di lingkungan kekuasaan, ada yang di luar kekuasaan. Ini hati-hati banget orang-orang yang alim berada di dalam lingkungan kekuasaan. Biasanya yang lantang itu orang yang di luar kekuasaan, karena tidak ada tujuan apa-apa, dan biasanya mereka itu lebih melihat keadaan real, keadaan yang ada. Ya, zaman sekarang ini kan di medsos macam-macam, Pak ya. Orang itu mengorbankan hari akhirat demi duniawi. Ngomong nyablak, ngomong macam-macam, tidak tahu bahwa itu adalah menjadikan nanti ketika di akhirat akan seperti apa. Ya itulah karena dia menukar kehidupan yang sorgawi dengan neraka. Yang penting dia banyak followersnya, tidak timbang-timbang, tidak timang-timang. Ya, itulah yang dapat sampaikan. Sudah barang tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dulu orang tua kita, kalau